AFS adalah melakukan pelakunya. Pasal yang dikenakan, pasal 338 KUHP dan atau 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun penjara. Keluarga Putri Apriyani, korban pembunuhan dengan cara dibakar kecewa atas ancaman 15 tahun penjara yang disangkakan polisi kepada tersangka. Keluarga korban menilai, Alfian Maulana Sinaga yang merupakan oknum mantan polisi itu seharusnya mendapat hukuman yang lebih berat. Karya, ayah Putri bersama istri dan saudaranya yang lain pun langsung mendatangi kediaman Tony RM, kuasa hukum mereka usai mengetahui hukuman yang disangkakan polisi kepada pelaku. Keluarga minta adanya keadilan untuk almarhumah Putri Apriyani dan pelaku bisa diberikan hukuman yang setimpal. Kami dari keluarga jelas tidak puas. Harapan keluarga ingin pelaku dihukum mati, ujar ayah Putri. Karya kepada tribuncirebon.com, Rabu tanggal 27 Agustus tahun 2025. Dalam konferensi persnya, Polres Indramayu diketahui mengenakan pasal 338 KUHP dan atau 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Menurut keluarga, polisi keliru dalam menyangkakan pasal tersebut. Apalagi ada dugaan bahwa pembunuhan yang dilakukan Alfian Maulana Sinaga dilakukan secara berencana. Dugaan itu dikuatkan dengan hilangnya uang kiriman ibu Putri dari tabungan korban sebesar 32 juta rupiah. Dari rekening koran tabungan, tercatat uang yang seharusnya diambil untuk keperluan gadai sawah itu justru ditransfer ke rekening atas nama Alfian sehari sebelum kejadian pembunuhan terjadi. Karya pun meminta agar Alfian dihukum mati atau minimal dipenjara seumur hidup sesuai dengan pasal 340 KUHP. Sikap kami sangat kecewa berat, hukuman 15 tahun penjara saja sangat tidak memuaskan untuk kami keluarga korban, ujar dia. Tony RM, kuasa hukum keluarga Putri menyampaikan, secara pribadi ia juga sudah membaca berita perihal konferensi pers Polres Indramayu soal penangkapan Alfian Maulana Sinaga. Termasuk soal pasal yang dikenakan kepada tersangka, yakni 338 KUHP dan atau 351 ayat 3 KUHP. Ya, saya menonton juga ya tadi di siaran langsung atau media sosial ya tadi, bahwa Kapolres sudah mengumumkan tentang pelaku pembunuhan terhadap Putri itu memang benar sudah ditangkap dan dirilis ya tadi pagi, Brigjen Alfian Maulana Sinaga, dan pasalnya juga sudah disampaikan, yaitu pasal 338 KUHP dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP. Pasal 338 KUHP ini mengatur pembunuhan di mana ancamannya itu paling lama 15 tahun. Sedangkan 351 ayat 3 itu penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Ancaman hukumannya kalau pakai pasal itu justru cuma 7 tahun. Kalau 351 ayat 3. Nah, tentu ini sangat mengecewakan keluarga korban. Tadi sudah dengar sendiri ya. Tetapi tadi pagi jam 10 setelah konferensi pers itu, Kasat Reskrim Polres Indramayu, Pak AKP Muhammad Arwin Bahar ya, itu menelpon saya jam 10. Beliau menyampaikan kepada saya bahwa sudah dirilis pelakunya ini oleh Kapolres ya. Kemudian pasal yang dikenakan itu 338 dan atau 351. Pak Kasat memberikan pemahaman kepada saya ya. Sementara masih pasal 338 dan atau 351. Alasannya adalah karena Bribda Alfian ini atau tersangka ini belum diperiksa. Karena menurutnya itu dari NTB nyampe Polres itu pagi. Nah, begitu nyampe kemudian harus segera dirilis, sehingga belum memeriksa Bribda Alfian Sinaga untuk menggali apa motifnya ini direncanakan atau tidak. Tentu harus diperiksa terlebih dahulu. Sementara
saat dirilis itu belum diperiksa Bribda Alfian, sehingga pasal yang dikenakan sementara menurut Pak Kasat 338 dan atau 351 KUHP. Saya maklumi ya, karena memang belum diperiksa. Oleh karenanya saya sifatnya masih menunggu. Saya juga minta kepada Pak Kasat, kalau sudah ditemukan unsur pembunuhan berencananya, yaitu pasal 340 KUHP, mohon kabari saya, kata saya. Iya, kata Pak Kasat. Kita hormati dulu Pak ya, nggak apa-apa ya Bu ya, kita hormati dulu ya. Biarkan penyidik melakukan pemeriksaan untuk mengetahui ada perencanaan atau tidak, masuk tidak unsur pidananya. Namun ya, kalau saya boleh menganalisa, menurut saya unsur pembunuhan berencananya masuk. Kenapa? Saya lihat dari CCTV saja ya. CCTV itu jam 5.04 ya terpantau Bribda Alfian Sinaga itu keluar ya. Kemudian masuk lagi pukul 5.30. Pertanyaannya, dia keluar ada apa? Apakah dia biasa keluar, misalnya sholat subuh atau apa? Itu kan belum tentu, makanya dibandingkan dengan keluar yang terakhirnya jam 8 yang dalam keadaan panik, kalau jam 5.04 ini tidak dalam keadaan panik, biasa saja, seperti berpikir merencanakan. Karena dalam unsur pasal 340 itu berpikir sesaat saja dengan tenang, kemudian ia sempat berpikir akan melakukan pembunuhan, apa yang dilakukannya itu sadar, maka itu sudah masuk unsur perencanaan. Oleh karenanya saya melihat ya, menurut saya nih ya, hanya dilihat dari CCTV saja, ketika dia keluar jam 5.04 itu dia sedang memikirkan bagaimana cara menghabisi nyawa. Dia bisa jadi melihat situasi di jalan, bisa jadi ini bagaimana menghilangkan jejak jenazah, melihat jejak tindak pidana bagaimana. Faktanya dibakar kan, artinya itu hasil dari perencanaan itu menurut saya. Kemudian di TKP ditemukan apa yang membuatnya terbakar. Kalau disiapkan kemudian bahan bakarnya atau bahan apapun yang membuatnya untuk mudah terbakar, itu namanya perencanaan. Jadi meskipun belum memeriksa tersangka, belum memeriksa Bribda Alfian, menurut saya ya, saya menganalisa dari barang bukti atau alat bukti yang ditemukan di TKP, dugaan saya kuat perencanaannya itu ada. Oleh tetapi tetap ya, kita menunggu, kami menunggu keputusan dari penyidik Polres Indramayu. Kalau 15 tahun itu tidak puas atau gimana Pak? Dari kuasa hukum? Ya sangat tidak puas. Saya pengalaman ya nangani perkara, melihat persidangan. Ancaman 15 tahun itu adalah ancaman paling lama untuk pasal 338. Tuntutannya 15 tahun misalnya, bisa jadi vonisnya di bawah 15 tahun, karena 15 tahun itu maksimal. Bisa jadi nanti vonisnya 15 tahun, bisa jadi 14, bisa jadi 13, bisa jadi 12, bisa jadi 10, bisa jadi 5 tahun. Nah, taruhlah vonis 15 tahun nih terpahitnya 338 ya diterapkan. Kemudian menjalani, ingat loh, ada bebas bersyarat itu bisa diajukan, biasanya dimanfaatkan oleh terpidana. Bebas bersyarat itu setelah menjalani 2/3. Jadi kalau 15 tahun menjalani 10 tahun itu dia bisa bebas karena 2/3. Ditambah lagi ada remisi 17 Agustus, ada remisi hari besar, ada remisi hari raya. Nggak sampai 10 tahun, 8 tahun juga bebas itu kalau diterapkan pasal 338 KUHP. Jadi ya keluarga sudah menyampaikan juga ke saya ya, sangat kecewa kalau nanti setelah dilakukan pemeriksaan lagi masih tetap pasalnya 338 KUHP gitu. Jangan nunduk.